Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah dari ATN 6B. Di sini saya akan mereview buku tentang Living Quran, teks, praktik, dan idealitas dalam performasi Al-Quran. Dalam hal ini, saya akan mereview satu tema, yaitu teks dan praktik dalam fungsi kitab suci sebuah pengantar oleh Ahmad Rafiq. Dalam tema ini ada 3 isu utama yang dibahas, yaitu yang pertama, perbincangan terminologis frase Living Quran yang didapuk menjadi judul besar buku ini. Lalu yang kedua, ada fungsi kitab suci yang dipetakan menjadi informatif dan performatif. Dan yang ketiga, transmisi dan transformasi untuk memberi argumentasi eksplanatif atas persebaran dan pergeseran fenomena Living Quran di sejumlah contoh kasus yang muncul dalam buku ini. Langsung saja pada isu yang pertama, mendiskusikan kata hidup menjadi living Al-Quran. Kata living berasal dari bahasa Inggris untuk menjelaskan kata Al-Quran yang menjadi subjek bahasan utama prodi ilmu Al-Quran tafsir. Pesan utama term tersebut adalah Al-Quran itu hidup atau dihidupkan oleh subjek penerimanya, baik melalui penjelasan makna maupun tindakan tertentu. Jika merujuk ke penggunaan kata living dalam bahasa Inggris, hidup dapat diungkapkan dalam 3 kemungkinan term yang berdekatan dan beririsan secara makna. Kata tersebut dapat dibahasakan dengan frase living the Quran. Frase yang pertama, yaitu living sebagai kiran, dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Dalam konteks ini, ada subjek, yakni manusia yang aktif menghidupkan Al-Quran sebagai objek tindakan, sehingga ia menjadi teks yang hidup. Lalu frase yang kedua menggunakan past participle sebagai kata sifat pasif. Memiliki makna yang berdekatan dengan yang pertama, hanya saja tekanannya bukan kepada subjeknya, melainkan pada Al-Quran sebagai objek kata benda yang menerima tindakan yang membuat Al-Quran itu menjadi hidup atau dihidupkan. Nah, sifat hidup pada Al-Quran ini diadakan oleh subjek lain di luar Al-Quran, sekalipun subjeknya itu tidak dinyatakan. Lalu, frase yang ketiga berbeda dengan frase yang kedua. Disebutkan bahwa hidup tidak hanya dalam kerangka sebagai objek pasif dari pemaknaan atau tindakan manusia, melainkan sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Nah, dari 3 bentuk frase yang disebutkan di atas, kita menamai diskusi ini dengan living Al-Quran. Ini berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran adalah teks yang tidak hanya pasif menerima tindakan, tetapi juga menawarkan makna. Dengan sifatnya yang pasif dan aktif sekaligus, living Quran merujuk kepada fenomena sosial budaya di mana manusia menerima dan berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu, isu yang kedua, fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Fungsi Al-Quran sebagai kitab suci, Ahmad Rafiq mengembangkan dari tesisnya Sam D. Gill tentang fungsi dasar kitab suci bahkan pada masyarakat yang belum mengenal tulisan. Nah, fungsi ini dibagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama itu fungsi horizontal berupa realitas kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks maupun praktik dan perilaku. Lalu fungsi yang kedua, dimensi vertikal berupa interpretasi terhadap data. Pada dimensi interpretasi, pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif maupun performatif. Nah, hubungan antara dimensi dan data interpretasi dapat membentuk 4 pola relasi antara manusia dan kitab suci. Yang pertama itu data teks yang diinterpretasi secara informatif. Nah, dalam kasus kajian Al-Quran ini dapat dilihat
dari keberadaannya penafsiran Al-Quran. Lalu yang kedua, ada data praktik yang diinterpretasi secara informatif. Kasus ini ditemukan pada interpretasi Al-Bukhari terhadap hadis keutamaan surat Al-Fatihah sebagai media pengobatan. Nah, Al-Bukhari ini melihat pesan informatif dari hadis tersebut, yakni tentang hukum mengambil upah dengan menggunakan Al-Quran. Lalu bentuk yang ketiga, data teks yang diinterpretasi secara performatif. Dalam kajian Al-Quran ini dapat dilihat pada penafsiran dan praktik pembacaan Al-Mu'awwidzatain sebagai perlindungan diri atau pengobatan dari gangguan makhluk gaib. Lalu yang keempat, data praktik yang diinterpretasi secara performatif. Kasus surat Al-Fatihah dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya Al-Nawawi yang dapat menjadi pembanding interpretasi informatif Al-Bukhari yang tadi disebutkan pada kasus yang kedua. Jadi, bagi Al-Nawawi ini, narasi hadis tentang praktik sahabat yang menyembuhkan orang sakit dengan bacaan Al-Fatihah diinterpretasi secara performatif dengan menunjukkan praktik baru yang meluas dari praktik pertama, yakni membacakan surat Al-Fatihah ketika mengunjungi orang sakit. Lalu isu yang terakhir ada transmisi dan transformasi. Model-model interpretasi di atas selain menegaskan sifat relasional yang bervariasi sesuai dengan variasi subjek penerima, konteks dan waktu penerimaan, juga menegaskan aspek transmisi dan transformasinya. Setidaknya ada 3 pola transmisi yang bisa dilacak dalam teks dan tradisi keagamaan dalam Islam. Yang pertama itu, transmisi dapat terjadi dalam bentuk rujukan dari satu literatur kepada literatur terdahulu. Contohnya, Al-Bukhari yang mencantumkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas dalam kitabnya, sementara Al-Nawawi mengutip hadis yang sama tanpa menyebut spesifik sumber hadisnya. Lalu yang kedua, transmisi dapat terjadi dalam bentuk hubungan material dari murid kepada guru dalam bentuk terantai periwayatan atau sanad. Nah, model transmisi ini dapat dilihat dari kasus seorang penghafal Al-Quran yang harus bertemu seorang guru untuk mendapatkan otorisasi atau pengesahan hafalan bacaan Al-Qurannya berdasarkan jalur periwayatannya. Lalu yang ketiga, ada model transmisi diskursif melalui tradisi yang berkembang di masyarakat. Nah, fenomena ini dapat ditemukan dari tradisi turun-temurun di sebuah kelompok masyarakat. Nah, jadi model-model transmisi di atas meniscayakan munculnya transformasi atau perubahan bentuk pengetahuan dan praktik terhadap Al-Quran dari satu subjek ke subjek yang lain atau dari satu masa ke masa yang sesudahnya. Misalnya pada kasus Al-Fatihah, kejadian di masa lalu ditransmisikan dalam bentuk ingatan yang melahirkan variasi pengetahuan dan praktik. Variasi pengetahuan dan praktik yang baru inilah yang dinamakan transformasi. Jadi, fenomena living Quran tentu saja berurusan dengan teks Al-Quran. Namun, teks yang dimaksud di sini bukan sekedar teks yang dimaknai secara kebahasaan, tetapi lebih dari teks yang memuat informasi tentang konstruksinya sebagai kitab suci yang melahirkan sistem pengetahuan dan praktik. Sistem pengetahuan dan praktik ini kemudian berkembang secara variatif dalam bentuk teks-teks sekunder terhadap Al-Quran, mulai dari kitab tafsir hingga ragam genre yang lain. Mungkin cukup sekian review dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.